Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan fondasi dasar seluruh iman Kristiani, yaitu kepercayaan akan Allah Tritunggal Maha Kudus, satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang adalah kasih mewahyukan diri dalam sejarah keselamatan dan dikenal dalam tiga pribadi tersebut. Pertama, dalam kitab suci Perjanjian Lama, Allah menyatakan diri dalam pribadi Maha Kuasa yang menciptakan dan menyelenggarakan langit dan bumi beserta isinya dengan kasih, sebagaimana diwartakan oleh Yesus dan disapa, dipanggil, disebut Bapa. Kedua, Allah mewahyukan diri sebagai putra yang lahir ke dunia dalam pribadi Yesus untuk menebus dosa manusia, karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Ketiga, Allah hadir dan menyertai kita dalam pribadi Roh Kudus yang diutus oleh Yesus dalam kesatuan kasih dengan Bapa untuk menguduskan dan mengingatkan kita akan apa yang diajarkan dan dilaksanakan Yesus Putra Allah, gambaran sempurna Allah. Satu Allah, tiga pribadi dalam kesatuan kasih inilah yang disebut secara tegas oleh Yesus dalam perintah sebelum Ia naik ke surga untuk membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Matius 28:19. Kesatuan Allah Tritunggal ini bukanlah semata untuk dimengerti sebagai bahan pengetahuan yang dicerna oleh akal budi dalam pikiran, karena kita tidak mungkin memahaminya secara penuh, karena kenyataan Allah Tritunggal Maha Kudus adalah suatu misteri yang patut kita imani. Tetapi kesatuan Allah Tritunggal adalah kenyataan untuk dijumpai dalam hidup sehari-hari sebagai pengalaman hati kita dalam kasih. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini dihidupi oleh setiap orang yang percaya, mulai dari balita hingga orang lanjut usia, baik sadar ataupun tak sadar. Saat kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saat kita membuat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus, anak kecil juga, anak-anak meminta berkat, diberi berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi sejak kecil itu sudah dialami Allah Tritunggal, walaupun tidak dimengerti secara pasti. Beberapa atlet Katolik yang meraih juara seperti Susi Susanti, emas pada Olimpiade bulu tangkis 1992, Johan Christie, emas putra Asian Games 2018 dan Thomas Cup, Grizzly Polly dan pasangannya ganda putrinya medali emas Olimpiade Tokyo 2020 saat mendapatkan juara langsung membuat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Para pemain sepak bola dunia seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Neymar membuat tanda salib di lapangan setelah mencetak gol. Mereka membuat tanda salib sebagai ungkapan akan penyertaan Allah Tritunggal dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, maka Injil Hari Raya Allah Tritunggal Maha Kudus tidak dimulai dengan konsep siapakah Allah Tritunggal Maha Kudus itu, tetapi dengan hakikat kasih Allah Tritunggal Maha Kudus yang adalah kasih yang dianugerahkan kepada kita untuk dialami. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, mengutus Yesus, lalu kelak mengutus Roh Kudus dalam Pentakosta, hanya karena kasihnya pada manusia, yang digambarkan dalam Yohanes 3:8-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasih Allah.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itulah ayat yang menjadi inti seluruh kitab suci. Luar biasa. Pada suatu hari ada pertemuan, ada pertanyaan, siapakah yang tahu ayat yang paling penting di dalam yang menyatakan isi kitab suci? Ada satu orang pemuda tunjuk jari. Saya kaget. Ternyata betul. Yohanes 3:16 lalu dibacakan itu. Luar biasa. Dan memang itulah. Jadi semua misteri itu terjadi karena Allah menciptakan karena kasih-Nya. Allah mengutus putranya Yesus karena kasih-Nya. Allah mengutus rohnya, Roh Kudus, untuk menyertai dan menguduskan kita karena kasih-Nya. Kasih inilah yang diwartakan oleh Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes 1:4 itu adalah juga, atau 4:8 itu ada Allah adalah kasih, Deus Caritas. Ya. Allah yang adalah pribadi kasih itulah yang diwartakan. Maka imam setelah dalam perayaan Ekaristi, setelah atas nama Bapa berkata, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu besertamu. Dan kita menjawab, besertamu juga. Itulah rumusan yang kita dengar dalam bacaan kedua. Rasul Paulus selalu menggunakan rumusan Tritunggal, damai sejahtera bagi kamu. Ya, dalam kasih Yesus, kesatuan cinta kasih Allah dalam persatuan dengan Roh Kudus. Katekismus Gereja 234 menulis dengan bagus. Misteri Tritunggal Maha Kudus adalah rahasia sentral iman, pusat iman, fondasi kehidupan Kristen. Itulah misteri kehidupan batin ilahi, dasar pokok segala misteri iman lain dan cahaya yang meneranginya. Keyakinan akan Allah Tritunggal inilah yang menyinari keyakinan iman Kristiani kita. Itulah yang paling mendasar dan hakikat dalam hierarki kebenaran iman. Maka kita rayakan setelah lahirnya gereja Pentakosta minggu yang lalu, kita rayakan hari ini. Allah yang satu dengan 3 pribadi, inilah yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Kita mengawali doa dengan rumusan Allah Tritunggal Maha Kudus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Begitu dekat. Kita mungkin tidak mengerti. Ketika ditanya apa itu Allah Tritunggal, mungkin kita bingung, susah. Mungkin kita boleh Allah yang Bapa yang menciptakan, Putra yang menebus, Roh Kudus yang menyertai dan menguduskan gereja. Boleh. Lalu ditanya apa lagi? Bingung lagi kita. Ya, enggak apa-apa. Tapi kita alami. Ya, karena kita mengalami kedekatan Allah. Kita tidak sepenuhnya mengerti siapakah Allah Tritunggal, tetapi sungguh mengalami kedekatan dengannya. Ada daya ilahinya yang menyertai hidup kita. Ada kasihnya yang melindungi kita. Hingga kita merasa sreg, pas, aman, dan nyaman ketika kita berseru Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika kita membuat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk memohon berkat dan perlindungannya. Ketika kita akan berjuang ujian anak-anak, wawancara pekerjaan, atau melakukan tugas-tugas yang lain, pekerjaan, kita membuat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ketika kita ketakutan pun di tempat gelap, ada bunyi-bunyi yang aneh, kita langsung membuat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah itu merasa aman, nyaman. Ketika kita melanggar, ada polisi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, merasa aman. Ya. Bahkan ketika mau berbuat jahat juga, saking Allahnya terasa begitu dekat. Bukan hanya syukur, mohon perlindungan, kadang-kadang diajak kompromi Allah kita itu. Saat mau berbuat jahat, orang pun, misalnya anak-anak, saat mau menyontek, oh tidak ada ya, anak Katolik tidak ada yang menyontek. Kecuali kalau kepepet, dia langsung. Saat mau menyontek juga bilang, Tuhan tolong supaya hari ini jangan ketahuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saking dekatnya Allah Tritunggal itu diajak apapun oleh kita. Nah, itu Allah. Ya, saat orang mau nyeleweng, saat orang mau berbuat salah, saat orang mau berbuat, saat orang bersyukur atas rahmat dan anugerahnya, tanda salib. Saat seorang mencari jodoh dan menemukannya, syukur kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maka anak-anak juga seringkali datang kepada imam berkata, Pastor, berkati. Tanda salib. Tenang. Anak-anak, orang tua memberkati anak-anak sebelum tidur. Bapa, Putra. Tenang. Karena mengalami begitu dekat. Sepertinya ada yang kurang. Kalau belum diberi tanda salib. Atau belum diberi doa dengan rumusan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi itulah yang begitu dekat dengan kita. Ketika kita takut, sedih, susah, menderita, atau saat kita sukses, berhasil, bahagia karena mimpi terwujud, harapan terpenuhi, dan doa terkabul, kita langsung berkata syukur kepada Allah dengan doa kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Begitu dekat. Ketika ditanya siapa Allah, tidak tahu. Mau doa makan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua membuat tanda salib. Pernah beberapa waktu yang lalu saya naik pesawat. Ada seorang bapak samping saya tuh, Katolik rupanya. Doa makan luar biasa. Seorang bapak hebat, berdoa, tapi kecil. Wah, saya juga kan Katolik. Saya Bapa, Putra, Kudus, amin. Tidak, Bapak Katolik juga? Katolik, saya bilang. Bapak dari Bandung. Gerejanya mana? Katedral. Oh iya, zaman Covid dulu saya suka lihat uskup Bandung itu di katedral. Iya, Bapak kenal? Kenal, saya bilang. Nggak tahu itu saya, gitu ya. Tapi yang menarik, bahwa segala diungkapkan dengan keyakinan Allah Tritunggal. Maka konsep Allah Tritunggal betul kita paham sebagian, tetapi tidak bisa kita paham sepenuhnya. Dan itulah kenyataan, tetapi bagaimana kita mengalaminya. Maka di bacaan kedua juga berkata, Allah itu sumber damai dan sejahtera. Ketika kita mengalami penyertaannya, ketika kita berdoa, ketika kita dekat dengannya, berseru Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, membuat tanda salib, kita mengalami damai sejahtera. Ketika kita akan berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, membuat tanda salib, dan kita lalu sadar dan tidak jadi, lalu kita mengalami ada damai dan sejahtera. Dan justru ketika kita memaksakan diri, ada kegelisahan, disitulah ada godaan dan dosa. Semoga saudara-saudari yang terkasih, saat kehadiran Tuhan sungguh kita alami, walaupun sulit untuk dimengerti, tetapi sungguh kasih-Nya ada dan menyertai kita selalu. Dan kita pun diundang untuk menampilkan Allah Tritunggal dengan cara berbuat dan berkata kasih yang memberi damai sejahtera dimanapun kita berada.